Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Trijinias Monika dengan NIM 24003155. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan masyarakat sebagai model transformasi sosial. Sebagaimana kita tahu, pendidikan masyarakat merupakan pendekatan pendidikan non formal yang dirancang untuk memperdaya komunitas dalam mentransformasi kondisi sosial ekonomi. Di Indonesia, model ini menjadi krusial mengingat di partisipasi akses pendidikan yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2023, tingkat partisipasi sekolah atau APS usia 13-15 tahun di perdesaan hanya mencapai 78,5%, jauh tertinggal dari perkotaan yaitu 92,3%. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat mobilitas sosial individu, tetapi juga memperlambat transformasi sosial secara keseluruhan. Nah, adapun penyebab permasalahan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Permasalahan utamanya dalam pendidikan masyarakat di Indonesia berakar pada ketiga faktor struktural, seperti akses, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Pertama, akses pendidikan di wilayah pedesaan sangat terbatas. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa 95% sekolah di pedesaan kekurangan ruang kelas, sementara biaya transportasi rata-rata mencapai 500.000 per bulan per siswa di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah mencapai 1,2 juta anak pada tingkat SD sampai SMP, dengan 65% diantaranya berasal dari keluarga miskin atau berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan. Nah, selanjutnya kualitas sumber daya mengajar menjadi penghambat serius, di mana menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi 2023 hanya 42% guru berpendidikan masyarakat yang memiliki sertifikasi kompetensi, di mana fasilitas pendukung juga minim, seperti akses listrik yang hanya 68%, konektivitas internet hanya 45%, dan ketersediaan buku ajar 52%. Dan yang terakhir adalah anggaran pendidikan masyarakat yang rendah, hanya 2,5% dari total APBN pendidikan. Memperburuk situasi ini, jauh di bawah standar wajib 20% untuk pendidikan formal. Penyebab-penyebab ini saling terkait, menciptakan lingkaran setan di mana akses rendah menghambat kualitas dan kualitas rendah memperburuk akses. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2023 hanya mencapai 72,91%, menempatkan negara ini pada peringkat 114 di dunia, dengan 35 provinsi berada di bawah ambang batas atau 70%. Nah, metode selanjutnya itu ada dampak terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dampak ketimpang pendidikan masyarakat terhadap proses pembelajaran sangat merusak. Hasil program for International Student Assessment atau PISA 2022 menempatkan Indonesia pada posisi terbawah. Skor membaca 359 poin, di mana matematika 366 poin, dan sains 383 poin. Siswa pedesaan tercatat 30% lebih rendah dibanding rekan mereka di perkotaan, menunjukkan kegagalan sistemik dalam proses pembelajaran. Dampak ekonomi lebih parah lagi, di mana data BPS Agustus 2023 mengungkap tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan pendidikan: lulusan SD 8,2%, lulusan SMP 12,5%, dan lulusan SMA di angka 9,8%, dan sarjana 5,1%. Setiap tambahan 1 tahun pendidikan terbukti mengurangi pengangguran sebesar 2,3%. Kontribusi sektor pendidikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pun hanya 1,8%, jauh di bawah rata-rata ASEAN yaitu 3,2%. Nah, stagnasi ini menghambat transformasi sosial di mana masyarakat miskin terjebak dalam siklus kemiskinan generasional tanpa keterampilan kompetitif.
Nah, solusi dari berbasis data ini untuk pendidikan masyarakat sebagai agen transformasi adalah untuk mengatasi permasalahan ini, pendidikan masyarakat harus meningkatkan melalui 4 solusi terstruktur. Pertama, program kampus Merdeka Belajar telah membuktikan efektivitasnya, melibatkan 1.500 mahasiswa dengan peningkatan keterampilan 28% dan penyerapan kerja 35%. Proyeksi nasional menargetkan 1 juta warga pedesaan hingga 2028 dengan anggaran 5 triliun per tahun, di mana indikator sukses adalah kenaikan HPS 15%. Nah, yang kedua, digitalisasi melalui rumah belajar, di mana setelah menjangkau 25 juta pengguna dengan peningkatan literasi 22% dan biaya per siswa hanya 50.000, jauh lebih efisien daripada metode konvensional 500.000. Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan massal guru non-formal, menargetkan 100 guru melalui blended learning dengan biaya 10 juta per orang, diproyeksi meningkatkan kualitas belajar 40%. Yang keempat adalah kemitraan Triple Helix, yang dimana seperti program kerja 2020-2023 melatih 17 juta persen dengan insentif 3,5 triliun, menghasilkan penyerapan kerja 65%. Model ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, universitas, dan perusahaan adalah kunci skalabilitas. Sekian materi dari saya. Terima kasih.